Saya ulang. Oke, jadi karena tingkat biasnya besar dan instrumen itu sangat memegang peranan penting, maka dengan instrumen itu harus tadi diuji valid dan reliabilitas itu tadi sudah Anda lakukan. Terus kedua adalah orangnya tepat nggak sesuai dengan kriteria dengan alat yang tadi Anda sudah persiapkan. Jangan sampai Anda mau nimbang kan gitu. Saya contohin ya, mau nimbang berat badan orang tapi timbangannya ternyata yang Anda pakai timbangannya bayi kan gitu ya. Padahal yang Anda mau adalah berat badannya orang dewasa. Dan timbangan yang Anda gunakan adalah timbangan untuk bayi kan gitu. Kan pasti akan berbeda. Oke, dan pastikan makanya tadi pertanyaan Ibu tadi yang pertama adalah kriteria respondennya sudah benar belum? Tuh. Jangan sampai tadi kan gitu ya, dicek kembali. Maka tadi pertanyaan tadi kan Anda langsung ngasih tahu hasil bahwa sudah diuji gitu. Yang harusnya dipresentasikan itu dulu. Oke, terus kriteria responden kedua adalah bagaimana metode Anda menyebarkan kuesioner tadi, ya? Apakah Anda datangin langsung, kan gitu ya? Ada tungguin, itu harus dijelaskan. Karena itu harus istilahnya karena ini data primer itu harus kita jelaskan dan seolah-olah itu adalah pembaca itu tahu oh cara ngdapatin data itu begini. Berbeda dengan data sekunder ya. Data primer itu kita harus sedetail mungkin cara mendapatkannya. Terus bagaimana apakah respondennya sedang sibuk atau Anda sudah janjian terlebih dahulu dan sebagainya. Terus tadi Anda metode penyebaran kuesionernya apakah menggunakan media apa yang Anda gunakan kan gitu ya. Apakah pakai Google Form, apakah pakai hard copy dan sebagainya. Terus selama metode pengisian kan gitu ya. Apakah Anda dampingin dan sebagainya itu juga harus dijelaskan. Karena itu proses untuk mendapatkan datanya. Oke. Sampai di situ paham Mbak Ipe? Paham, Bu. Oke. Oke, setelah itu kan gitu ya. Setelah itu adalah baru tadi Anda tadi sudah pertanyaan tadi berikutnya sama tadi saya adalah Anda ketemunya 44. Dari 44 itu tadi berapa? Apakah semuanya yang mengisi 44 saja atau sebelumnya ada berapa dan berapa yang bisa diolah? Nah, itu yang belum Anda jelaskan. Jadi berapa? Atau tadi yang pertanyaan sebelum ini kamu jawab dulu deh yang dari Ibu tadi. Mana yang dari semua yang tadi yang Ibu saya tanyakan tadi, mana yang sudah Anda lakukan? Yang untuk kriterianya itu Bu, saya menyebarnya itu sama UMKM yang pakai QRIS saja Bu, sama UMKM yang ada stand tokonya aja, stand jualannya gitu Bu. Kalau yang ada standnya saya nggak sebarin itunya, kuesionernya. Oke, dicek kembali ya, nanti di proposalnya sudah sesuai belum? Udah ya Bu. Udah saya jelasin ada kriterianya juga. Oke, terus? Terus tadi itu saya dari 44 itu ya Bu. Metode 44 penyebarannya. UMK. Metode penyebarannya itu saya secara langsung Bu. Jadi saya pakai hard copy. Hard copy Bu. Hard copy. Oke, terus? Anda tungguin atau bagaimana? Iya Bu, saya tungguin jawaban dari mereka Bu. Jawaban dari respondennya. Oke, terus Anda dampingin berarti ya? Anda dampingin ya waktu pengisiannya? Iya Bu, betul. Saya dampingin. Oke. Terus? Terus berapa lama metode penyebarannya? Apa Bu? Metode penyebarannya berapa lama? Karena 3 hari Bu, saya sebarnya. Oke. 3 hari pas puasa kemarin saya sebarinnya. Oke. Terus itu dari
dari seluruh UMKM itu ya, Bu, Heeh. dari 207 UMKM itu cuma 44 UMKM aja yang menggunakan QRIS dan mereka juga mau membantu saya dalam pengisian kuesioner itu, Bu. Oh, dari 200 hanya 44 Iya, yang menggunakan QRIS ya berarti ya. iya, Bu, yang QRIS. Oke, nah itu nanti Standar. dijelaskan ya, dijelaskan di itunya. Ya, Bu. Baik, Bu. Terus berarti dari 200 itu hanya 44 dan 44-nya semuanya memenuhi kriteria. Ya, Bu, betul, Bu, memenuhi. Dan 44-nya berarti semuanya datanya bisa diolah. Bisa, Bu. Oke. Oke, nah itu kalau ngejelasin dari situ dulu, jangan langsung olah datanya ya. Itu juga biar Iya, nyambung. Bu. Maaf ya, Bu. Iya, ya dari prosesnya. Nah, nanti Anda waktu sidang itu juga caranya yang tadi pertanyaan saya tadi ya, nanti kurang lebih ya kayak gitu gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu tadi ya kurang lebih pertanyaannya dosen penguji itu ya kayak gitu gitu. Karena ini data primer ya harus Anda jelaskan sedetail mungkin supaya apa? Yang membaca ataupun yang mendengarkan waktu nanti Anda presentasi itu ngerti, paham gitu. Kalau Anda sendiri kan pasti paham kan, Mbak? Karena Anda yang Iya. melakukannya, tapi Anda menjelaskan orang lain yang nggak melakukan. Karena caranya kita nggak di sana, tapi seolah-olah di sana, maka dijelaskanlah secara detail. Baik, Bu. Oke, dari 44 tadi berarti Anda sudah melakukan uji apa saja? Uji Ada datanya nggak 44 itu apa aja? Sektornya apa aja dan sebagainya? ini, Bu, ada 24. Ini 44. Oke. Kemarin ada ngambil sektor apa ya? Apanya, Bu? UMKM-nya kemarin ngambil sektor dibatasin sektornya nggak atau ya hanya menggunakan QRIS saja? Yang menggunakan QRIS saja, Bu. Oh ya, menggunakan QRIS saja. Dari 44 sektor apa saja ini? Jenisnya ya, Bu. Kayaknya Dia makanan banyak, semua. iya, makanan minuman. Hmm, Lebih ke makanan minuman. Oke. Nggak ada sektor lain selain itu. Itu kalau melihat namanya kayaknya semua makanan, sebelah kue. Kue balok, Bu. Banyak makanannya sih, Bu. Oke. Oke, terus apa saja tadi yang sudah dilakukan? Eh, Iya, saya sudah melakukan analisis frekuensinya, Bu. Analisis frekuensi ini berarti untuk apa? Untuk variabel apa? Yang variabel independen, Bu. Independen. Analisis deskriptif. Saya menggunakan analisis frekuensinya. Oke, analisis deskriptif ini pertanyaan saya. Kalau analisis frekuensi itu adalah diperuntukkan untuk yang dummy variabel. Contoh ini kan punyamu ini jenis kelamin. Jenis kelamin kan hanya ada laki-laki dan perempuan. Ya nggak? Ya, Bu. Oke. Kalau pendidikan kan berarti harusnya nggak dummy kan ya? Iya. Iya nggak? Iya. Terus pendidikan, terus lama usaha kan harusnya juga nggak dummy kan? Iya, Bu. Iya nggak? Terus Iya. apa lagi? 3 aja, Bu. Itu kalau analisis frekuensi itu ya. Jadi lihat lagi apa pengukuran variabel Anda. Jadi analisis frekuensi itu adalah diperuntukkan untuk yang dummy variabel. Ya berarti kalau Anda ngisi 1 kan berarti laki-laki, 0 berarti kan lainnya berarti kan perempuan. Jika itu bukan dummy variabel, maka bukan dianalisis menggunakan analisis frekuensi.
frekuensi. Oke, dicek kembali ya yang pendidikan sama tadi apa tadi? Sama usaha, Bu. lama usaha. Oke, soalnya kan nanti jadinya nggak nyambung kan? Kalau lama usaha kok difrekuensiin? Iya sih. Ya nggak harusnya kan ketemu rata-rata usahanya mereka berapa lama kan gitu ya harusnya. Iya. Dan seberapa sering kan? Frekuensi itu kan seberapa sering? Ya nggak? Seberapa sering menggunakan QRIS itu berarti ya, Bu? Ya enggak lah, kalau lama usaha kan berarti berapa lama mereka usaha, bukan seberapa sering. Kalau dianalisis frekuensi kan? Iya, Bu. Terus tadi kalau lama pendidikan kan bukan seberapa sering dia pendidikannya SMA kan bukan kan? Bukan, Bu. Kalau frekuensi ini kan berarti kan, oh yang lebih banyak belanja itu perempuan kan gitu. Sering belanja kan namanya frekuensi. Seberapa sering gitu. Itu Mbak Ipeh. Cara memaknai data ya. Jadi makanya hati-hati nanti dan dicek lagi tadi cara pengukurannya variabel. Kalau pengukurannya variabel demi berarti diubah. Kalau Anda ini jadi Anda ubah nanti ya. Karena itu bukan untuk yang frekuensi. Karena kecuali memang Anda hanya mau melihat SMA dan lainnya kan gitu. Harusnya kan hanya 1 dan 0 kan kalau dan kan ya. Iya. Oke, terus apa lagi tadi? Uji validitas. Validitas rehabilitas kan untuk instrumennya kan? Berarti Iya, kan untuk untuk yang bukan dianalisis kan? Tadi sudah. Oke, terus? Normalitasnya, Bu. Uji normalitas. Oke, ini saya luruskan ya, nanti Anda baca lagi di di bukunya Ghazali atau siapa biasanya kalau Politeknik Batam, mahasiswa Politeknik Batam itu masabnya Ghazali biasanya. Yang namanya uji asumsi klasik itu adalah kita lakukan dengan melihat hasil hasil regresi. Jadi hasil regresi itu barulah kita uji multicolnya, normalnya data apa enggak, heteronya dan sebagainya. Jadi bukan data belum diregresikan tapi sudah dicek ya makanya nggak akan ketemu. Ini saya tadi lihat Anda belum mempresentasikan hasilnya apa, R-square-nya berapa, variabelnya apa saja. Justru Anda kan parsial kan, Anda justru malah melihatnya multiple dan sebagainya. Jadi yang dilihat itu kenapa, jadi bukan sebelum data itu diregresiin, tapi setelah diregresiin baru dicek asumsi klasiknya. Yang tidak memenuhi yang mana. Nah, yang tidak memenuhi ini di bukunya Ghazali itu kan ada beberapa treatment kan, ya nggak? Oh, yang nggak normal itu harusnya datanya diapain, ya kan? Terus Anda juga perhatikan yang nggak normal itu data yang apa? Kayak tadi perempuan laki-laki kan nggak perlu dicek normalitasnya kan ya? Iya, Bu. Iya nggak? Nah itu harus hati-hati kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kan ada kadang tuh mahasiswa di generalisasi semuanya variabelnya kan gitu. Tapi diperhatikan juga jenis variabelnya. Yang namanya laki-laki dan perempuan ya nggak akan normal-normal karena sudah dari sononya kan gitu. Nah itu harus dilihat per variabel normalitasnya. Tadi normalnya itu. Anda perhatikan yang nggak normal variabel yang mana kan gitu ya. Itu Anda harus perhatikan juga. Terus multicol, hetero, itu kan juga dilihat tadi. Jadi dari hasil norma, dari hasil regresinya dulu Mbak, baru kita cek berikutnya dan berikutnya. Oke? Nah, gitu ya Mbak Ipe. Baik, Bu. Kedengaran kan suaranya? Ini lagi nggak pakai. Kedengaran, Bu. Regresi dulu baru.
Ya berarti saya buat regresinya dulu baru bisa untuk uji-uji lainnya ya, Bu? Betul. Baik, Bu. Ya, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Bu, sepertinya cukup, Bu. Oke, semangat ya. Tinggal dikit lagi nih. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Selanjutnya siapa setelah IP? Saya, Bu, boleh? Ya, Naswa, silahkan. Baik, selamat malam Bu Nani dan teman-teman. Judul saya penyusunan laporan keuangan pada toko Arm Depora. Masih sedikit sibuk yang saya lanjutin. Terakhir saya melanjutin pembahasan untuk penyusunan ini, pedomannya dari SAP MKM, lalu menyusunnya dengan aplikasi dari Bank Indonesia, Bu. Namanya si Apik. Ini udah saya buat kode akun akuntansinya. Lalu ini nanti langsung penyusunan laporan keuangannya dipakai aplikasi si Apik ini. Di aplikasi ini cuma ada 2 fitur, laporan posisi keuangan sama laporan laba rugi. Cuma SAP MKM ini kan ada 3 ya Bu, sama catatan atas catatan atas laporan keuangan. Itu mungkin nanti saya buat manual. Terus ini saya screenshot untuk cara menampilkan laporan posisi keuangannya yang sudah di input data transaksinya. Baru sampai situ sih Bu, karena saya belum input semua datanya, jadi belum ada hasilnya. Lalu saya bingungnya, saya baiknya perlu buat step by step dari awal login, terus menginput data transaksi, atau langsung hasilnya aja ya Bu? Mungkin seperti itu sih Bu. Udah, Mbak Naswa? Ya, udah Bu. Oke. Mbak Naswa, ini Iya, kan berarti Anda sudah selesai sidang proposal ya? Oh iya Bu. Oh, sudah selesai revisi? Sudah. Oke, saya lupa Mbak, karena kalau lama nggak bimbingan tuh saya lupa. Oke, terus berarti ini Anda kan ini kayaknya masih Anda pakai laporan studi format yang lama. Kan harus Anda ngikutin format yang terbaru. Oh iya Bu. Ya, tolong nanti disesuaikan. Di pembahasan itu adalah dimulai dari identifikasi jawaban dari identifikasi masalah. Terus Anda kaitkan dengan bab 3 Anda. Di bab 3 Anda tadi metodenya apa-apa. Kalau wawancara, ya di situ dijelaskan wawancaranya dengan siapa. Terus hasilnya bagaimana, dan itu Anda jelaskan kapan wawancaranya. Itu juga Anda jelaskan di situ. Terus barulah, ya makanya tadi dimulai dulu dari identifikasi masalah. Coba di screen yang identifikasi masalah Anda. Jadi jangan langsung pembahasan bla bla bla, enggak. Kan pembahasan itu kan jawaban dari identifikasi masalah, teori yang Anda gunakan, dan metode yang Anda pilih kan gitu.
Belum adanya pencatatan dalam transaksi yang dilakukan oleh toko Arum. Yang harus Anda jelaskan. Kenapa belum ada? Berarti kan Anda lakukan observasi kan ya? Hasil wawancaranya bagaimana? Ya kan Anda pakai wawancara kan pertanyaan kan kemarin? Iya, Bu. Nah, itu harusnya dibahas dulu. Barulah Anda, setelah hasil wawancara, observasi, berarti kan ada kesepakatan tuh. Ya nggak? Antara Anda dengan pemilik toko tersebut kan? Barulah Anda susunkan apa kode akun dan sebagainya gitu. Yang tadi Anda jelaskan seolah-olah itu kan hanya baru punya Anda, bukan itu idemu kan, tapi tokonya setuju nggak? Terus mereka kenapa kok belum melakukan pencatatan, alasannya apa? Ya itu kan belum Anda ungkapkan. Kenapa sih kok mereka belum pencatatan? Kenapa sih kok mereka belum keuangan? Apa kendalanya? Nah, itu yang harus Anda sampaikan. Jadi Anda tahu akar masalahnya apa. Nah, itu bukan hasil pemikiran Anda, tapi hasil Anda observasi, hasil Anda wawancara selama Anda magang di tempat tersebut. Kalau ini tempat magang ya, kalau Anda kerja ya berarti tempat kerja. Gitu. Oke. Baru nanti yang tadi Anda bahas, tadi yang Anda usulkan, ini Bu, ini. Nah, itu setelah Anda tahu akar masalahnya dan Anda sampaikan ke toko tersebut. Mau dipakai atau enggak, itu bukan kewajiban kita, tapi kita sudah menyampaikan, harusnya tuh begini loh, berdasarkan ilmu atau teori yang sudah Anda pelajari. Yang sudah Anda sampaikan di bab 2 Anda. Gitu, Mbak. Oke, ada lagi? Paham? Terus ini kan Anda pakai batasan datanya Anda bikin kan gitu kan? Harusnya Anda berdasarkan nyusun akunnya dan sebagainya kan harusnya berdasarkan data dari tahun 2022 itu kan. Oke? Oke, Bu. Ada pertanyaan lagi? Cukup mungkin, Bu. Oke, nanti dicek lagi ya. Ini format template-nya pakai yang terbaru ya. Iya, Bu. Nah, silakan tanyain sama dosen koordinator laporan studi ya. Oke, Bu. Oke. Kasih ya, Bu. Semangat ya, Naswa. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke, silakan, Yosef. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, jadi ini bimbingan saya yang pertama setelah seminar proposal kemarin. Jadi berita acaranya begini, Bu. Jadi tugas akhir saya itu SOP-nya dibilang dosen pengujinya harus lebih spesifik lagi. Karena judul saya kan penyusunan standar operasional prosedur administrasi pada program Wirausaha Merdeka. Nah, itu administrasi itu masih luas, Bu. Jadi harus dibikin lebih spesifik lagi. Lalu untuk tinjauan pustakanya, katanya kebanyakan, Bu, disesuaikan aja sama kebutuhan. Jadi dikurangin. Lalu di metode penelitiannya ditambahin metode penelitian wawancara. Lalu untuk tujuan penelitiannya masih dosen pengujinya masih bingung, jadi harus sesuai dengan identifikasi masalahnya. Lalu untuk tinjauan pustakanya disuruh tambahin informasi tentang program wirausaha mereka ini. Benar, Bu. Oke, Yosef.
Tadi saya bingung yang nomor 2 katanya disuruh ngurangin. Terus yang nomor 5 suruh nambahin. Jadi gimana? Yang kurangin itu di yang di tunggu, saya share screen. Kamu tadi ngejelasinnya gitu kan? Nomor Iya, 5 iya. katanya kebanyakan disuruh ngurangin. Terus nomor Nanti, 5 Bu. saya baca caranya tadi kamu jelasin katanya suruh nambahin. Jadi gimana? Untuk share screen proposalnya udah terlihat, Bu. Udah. Nah, di bagian SOP-nya, Bu. Di bagian ini, Bu. Tapi Anda Jadi, paham kan yang mana yang harus. paham. Oke. Terlalu banyak gitu. Oke, balik Yang lagi ke itu, ke berita acara tadi. Soalnya kalau lihat saya berita acaramu, saya nggak paham, nomor yang satunya suruh ngurangin, terus yang satunya lagi suruh nambah di topik yang sama kan? Sama-sama tinjauan mustaka kan? Ya. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 5 mana yang sudah Anda kerjakan? Dari udah nomor 4 sama 5, Bu. Hah? 4 sama 5. Yang baru Anda kerjakan nomor 4 sama nomor 5. Tujuan penelitian disesuaikan dengan identifikasi masalah. Yang nomor satunya justru malah Anda belum kerjakan. Maaf, Bu. Putus-putus. Putus-putus? Suara saya putus-putus ya, Ipe? Di saya enggak, Bu. Nah, berarti tempatmu Dari Yosef. saya, Bu. Nah, Sorry. belum bayar pulsa tadi berarti. Belum dibayar pulsanya. Oke, Yosef, dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi Anda sudah kerjakan katanya nomor 4 sama nomor 5 ya? 5. Oke, kalau melihat dari sini harusnya yang Anda kerjakan harusnya nomor 1 dulu. Karena di situ diminta SOP-nya dibuat lebih spesifik dan itu akan berdampak ke nomor 4, berdampak ke nomor 3, berdampak ke nomor 5. Nah, pertanyaan untuk saya, yang nomor 1, Bu, saya bingung. Nah, pertanyaan kan ini kan sama dosen penguji kan. Waktu Anda ditanya ini kamu spesifiknya jawabnya spesifik kemana? Halo, Yosef? Ya, Bu. Waktu ditanya sama dosen penguji Anda jawab apa? Saya jawab ini, Bu. SP-nya tuh lebih ke persiapan rapatnya, Bu. Ke rapatnya. Bukan administrasi namanya. Rapat kan bukan administrasi. Rapat Sorry, itu. Bu. Jaringan saya, Bu. Ya udah nanti kamu dengerin rekamannya ya, Sep. Kamu kayaknya jaringannya Oke, yang Bu. masalah ya. Soalnya pertanyaan saya ulang lagi ya. Anda nomor 1 itu Anda lebih ke spesifik kemana? Karena itu akan berdampak pada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalau nomor 1 belum Anda kerjakan, harusnya Anda nggak bisa mengerjakan nomor 4 dan seterusnya. Tuh. Paham? Paham, Bu. Paham. Terus kalau Anda tadi jawab yang namanya SOP, rapat itu bukan SOP. Rapat itu tidak memerlukan SOP. Karena di Politeknik sudah ada SOP-nya. Oke, Anda cek kembali filenya dari dosen penguji, cek kembali waktu Anda sidang ya. Iya, Bu. Jangan-jangan Anda lupa karena sudah kelamaan dari bulan lewat kan. Iya, masih ada rekamannya. Jangan-jangan Anda lupa gitu. Takutnya ini sudah dijawab tapi Anda lupa karena udah sebulan lewat kan. Iya. Oke. Itu ya, Yosef. Iya, Bu. Oke, selanjutnya siapa? Setelah Yosef siapa lagi?
Mohtar, Priscilia, Wiwit. Tidak ada respon? Saya boleh, Bu. Oke, silakan Wiwit. Medium ya, no. Oke. Baik, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Oke. Jadi saya langsung ke hasil pembahasannya ya, Bu, bab 4-nya. Jelasin dulu identifikasi sama judulnya, Mbak. Saya nggak lihat Iya, judul maaf, sama Bu. identifikasi masalahmu, batasan masalahmu. Judul dari proposal saya itu, Bu, perancangan standar operasional prosedur pengelolaan kas kecil pada PT Lus Alain. Ini gambaran abstraknya, Bu. Metodenya menggunakan metode deskripsi. Abstrak itu terakhir, Mbak, kalau semuanya udah selesai. Abstrak itu bukan disusun di awal. Oke, Bu. Ini latar belakangnya. Tidak memiliki SOP. Kemudian identifikasi masalahnya. Di Departemen Accounting itu tidak memiliki standar operasional prosedur, Bu, sehingga pengelolaan kas kecilnya itu banyak terjadi kelalaian. Tujuan dari penelitiannya itu yaitu merancang standar operasional prosedur pengelolaan kas kecil. Kemudian manfaat penelitiannya, Bu, bagi perusahaan untuk pedoman pengelolaan kas kecil di masa yang akan datang, bagi penulis untuk mengaplikasikan teori-teori mata kuliah yang didapat untuk bagi pembaca sebagai referensi. Kemudian kajian literaturnya, pengertian dari kas kecil, prosedur dari pengelolaan kas kecil, pengertian dari standar operasional prosedur, kemudian tujuan dari standar operasional prosedur, manfaat dari standar operasional prosedur, dan pengertian dari flowchart atau bagan alir. Metode penelitiannya, Bu, menggunakan metode kualitatif. Lokasi dan waktu penelitiannya di PT Lus Alain. Sumber datanya ada data primer dan juga data sekunder, Bu. Untuk teknik pengumpulan datanya, observasi di Departemen Accounting, kemudian wawancara. Wawancaranya itu saya lakukan dengan accounting, purchasing, dan juga beberapa karyawan. Kemudian dokumentasinya dari voucher kas kecil, kemudian nota-nota pembelian, dan juga pembayaran. Untuk hasil dan pembahasannya. Pengelolaan kas kecil berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, itu belum adanya prosedur kas kecil. Sehingga pengelolaan kas kecilnya tidak terkontrol di PT tersebut. Kemudian tahapan pengelolaan kas kecil pada PT Lus Alain, mulai dari pembentukan kas kecil, kemudian pemakaian dana kas kecil, lalu pengisian kembali kas kecil. Untuk pengisian kembali kas kecilnya itu, Bu, tidak dilampiri dengan nota-nota. Masih banyak prosedur-prosedur yang tidak sesuai dengan standar dan tidak dilakukan pemeriksaan. Untuk solusi yang diberikan itu saya buat SOP-nya, Bu, mulai dari pembentukan kas kecil, kemudian pemakaian dana hingga pengisian kembali kas kecil. Kesimpulannya, untuk SOP standar operasional prosedur ini memiliki beberapa tahapan, ada 3, pembentukan, pemakaian, dan pengisian kas kecil. Tujuan dari SOP ini tentunya agar pengelolaan kas kecil ini menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya standar operasional prosedur ini tentunya juga akan membantu melaksanakan kerja sesuai dengan standar. Sarannya itu diharapkan ke depannya standar operasional prosedur pengelolaan kas kecil bisa dikembangkan dalam perancangan aplikasi. Kemudian standar operasional prosedur ini dapat disosialisasikan seluruh bagian dan di PT Lus Alain, dan memperketat sistem otorisasi yang diberikan untuk pemakaian dana kas kecil. Mungkin itu saja, Bu, dari saya.
teman-teman, ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk Wiwit, yang lainnya kan juga mendengarkan kan ya. Kesimpulan, saran itu jika sudah selesai pembahasannya. Terus abstrak itu ditulis di terakhir kalau sudah selesai semuanya barulah itu abstrak. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah jawaban dari identifikasi masalah. Atau tadi adalah jawaban dari rumusan masalah. Oke, terus di situ ada dampak, manfaat. Manfaat itu juga harus ada di kesimpulan dari hasilnya itu. Saran adalah jika di pembahasan Anda menjelaskan yang belum ada, yang nggak ada apa, barulah Anda munculkan di saran. Kalau Anda pembahasan kekurangan belum Anda bahas di pembahasan, jangan sampai Anda munculkan saran. Jadi permasalahan-permasalahannya apa? Barulah Anda, oh ini loh yang belum, sehingga Anda menyarankan. Gitu. Jadi jangan sampai Anda menyarankan sesuatu, ternyata masalahnya bukan itu. Maka harus dibahas di pembahasan. Oke, ini tadi semuanya ya, untuk semuanya, karena nanti Anda bakalan akan seperti itu kan gitu. Nah, sekarang saya lebih ke spesifik topiknya si Wiwit. Oke, Mbak Wiwit tadi judulmu adalah, coba apa tadi? Rancangan standar operasional prosedur pengelolaan kas kecil, Bu. Oke. Identifikasi masalahnya apa tadi? Tidak adanya standar operasional prosedur, Bu. Oke. Cara Anda mengumpulkan datanya dengan cara apa? Dengan wawancara, Bu, dan observasi. Oke. Dan mana hasil observasi Anda? Anda berapa lama melakukan observasi? Observasinya itu selama 3 minggu, Bu. Oke, sudah Anda tuliskan di bagian mana? Oh, belum saya tuliskan, Bu. Ya kan? Ya harus Anda tuliskan. Terus Anda wawancara, Anda menyebutkan siapa yang Anda wawancarain. Terus pertanyaannya apa saja? Hasilnya apa dari pertanyaan-pertanyaan itu? Berapa orang yang Anda wawancarain? Dan kapan Anda melakukannya? Di mana? Itu harus dijelaskan kalau wawancara. Dengan media apa Anda, berapa lama, terus apa hasilnya, pertanyaannya apa aja. Itu tadi mana? Udah Anda jelaskan di mana? Saya langsung simpulin, Bu. Untuk pertanyaannya saya belum masukin di sini. Dan jawabannya. Ya terus kalau langsung simpulin, gimana? Kapan Anda lakukannya? Orang percaya nggak? Jadi daftar pertanyaannya itu dimasukin di permasalahan penelitian ini ya, Bu? Iya, nggak daftar pertanyaan, daftar ratanya bisa lampirkan. Tapi jawaban dari hasil kesimpulan dari hasil wawancaranya dengan si A apa, masalahnya apa, belum ada. Terus dengan si B, Anda apa, kapan Anda wawancaranya, berapa lama, pertanyaannya apa saja. Kan topiknya bukan daftar pertanyaannya, Mbak. Oh, oke, Bu, baik. Kan daftar pertanyaannya kan sudah Anda lampirkan waktu proposal kan? Nah, iya, hasilnya sudah. Bagaimana? Masa daftar pertanyaannya cuma satu, terus kesimpulannya cuma satu kalimat yang ada bawah itu? Iya, Bu. Padahal yang Anda wawancari itu ada accounting, ada purchasing, terus siapa lagi? Juga beberapa staf, Bu. Nah, beberapa staf itu siapa? Berapa itu berapa? 1, 2, 3, 4. Nggak boleh, penelitian itu cuma bilang beberapa itu nggak boleh. Harus absolut. Langsung to the point gitu ya, Bu, siapa? Ya, gitu. Iya. Oh, 2 orang. Kalau misalnya nama orangnya keberatan disebutkan, boleh Anda bilang si A, si B. Terus berapa lama, kapan Anda wawancaranya, dalam kondisi apa mereka ketika diwawancarain. Fokus enggak, atau disambi-sambi. Itu mempengaruhi itu, Mbak. Iya, Bu. Dan itu harus dijelaskan. Karena ini penelitian ilmiah ya. Iya, Bu.
Oke? Berarti permasalahan penelitiannya ya Bu, saya tambahkan lagi Bu. Bukan permasalahan, Mbak. Mendapatkannya. Tadi Anda katanya sudah melakukan wawancara. Kapan Anda lakukan wawancara? Bukan permasalahan. Saya nggak nambahin permasalahan. Oke Bu. Disimak baik-baik ya. Iya Bu. Saya nggak nambahin permasalahan Anda. Oke Bu. Oke, jadi saya ulang lagi ya, Wiwit. Tadi Anda sudah melakukan observasi. Kapan Anda lakukan observasi? Berapa lama hasil observasi Anda apa? Ya kan? Iya Itu Bu. belum Anda ungkapkan. Terus kedua, Anda wawancara dengan staff accounting, purchasing, dan beberapa. Ya, Anda jelaskan kapan Anda wawancaranya. Pertanyaannya apa saja, hasilnya apa, berapa lama Anda wawancaranya. Oke, Ya, terus Bu. beberapa itu absolut, jangan beberapa itu bisa multitasking, bisa multi persepsi. Yang namanya karya ini ya harus jelas. Oke, beberapa itu ya Anda sebutkan 2 kah, 3, 4, 5. Tuh, itu juga Anda jelaskan kapan dan hasilnya apa. Daftar pertanyaan nanti Anda lampirkan, tapi kesimpulan dari hasil wawancaranya Anda jelaskan, oh bagian staff accounting kesimpulannya ini. Bagian purchasing ini, bagian beberapa lainnya ini. Dan Anda kapan, dalam kondisi apa Anda wawancara itu? Wawancara apakah sambil lalu atau meluangkan waktu kan gitu, itu juga mempengaruhi. Tuh. Tadi kan sama dengan yang tadi kalau Anda nyimak yang tadi waktu bimbingannya IP ya. Kalau IP kan tapi jelas tadi ya. Iya Bu. Tuh, didampingin nggak ngisi kuesionernya dan sebagainya. Kalau punyamu kan wawancara kan gitu ya. Iya Bu. Itu penting gitu Mbak. Karena data Anda itu data primer. Oke, setelah itu barulah Anda, karena tadi Anda sudah observasi, Anda sudah melakukan wawancara, dan sebagainya. Baru Anda lihat, oh kenapa sih kok perusahaan ini belum punya SOP? Nah itu Anda gali informasinya, kenapanya, sehingga dalam pembahasan Anda itu ya menyelesaikan dari masalah itu. Oke, nah urusan perusahaan nanti dipakai atau enggak, itu bukan tanggung jawabnya penulis. Tapi Anda menjelaskan pendudukan masalah dengan di tempatnya, itu tanggung jawabnya penulis. Tunggu. Oke, dan Anda sesuaikan dengan teori yang Anda ungkapkan. Sehingga tadi, kenapa perusahaan dan sebagainya belum menggunakan dan sebagainya, kendalanya apa? Nah, kendala-kendala itu harusnya Anda bahas di pembahasan. Sehingga muncullah saran. Oh, menurut staff accounting kendalanya ini. Oh, menurut staff purchasing kendalanya ini. Oh, menurut ya staff A, staff B yang Anda bilang beberapa itu katanya kendalanya ini. Itu Anda peroleh dengan dari hasil wawancara dan observasi kan? Iya enggak? Oke, jadi saran itu adalah saran dari masalah yang ada, bukan saran hasil imajinasi penulis. Tapi memang masalah yang ada yang dihadapi di perusahaan tersebut. Oke, baik Bu. Oke, ada lagi pertanyaan ini? Udah Bu, cukup untuk itu. Makasih banyak ya Bu. Oke. Bu, maaf mau nanya Bu, seputaran ini laporan magang Bu. Itu kira-kira boleh minta tanda tangan atau dikumpulin dulu ya Bu laporannya? Ya harusnya dikumpulin, tapi saya belum di-enroll di learning, saya belum ada magang ya. Masih pakai magang yang ganjil atau gimana? Di learning saya belum ada.
Oh, belum ada ya, Bu. Iya. Coba Anda koordinator magangnya siapa D3? Pak Sugeng, Bu. Nah, coba disampaikan dulu Pak Sugeng, suruh enroll dosen-dosen ininya. Oh, oke, baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya siapa? Setelah Wiwit? Ada lagi? Di stop share dulu Mbak Wiwit. Priscilia? Nggak ada suara Priscilia. Sudah kedengaran, Bu. Izin, Bu, saya share screen. Oke. Kecil Mbak suaramu, agak dibesarin Kak. Nggak tahu sih kalau di saya tempatnya IP. Kecil nggak? Kecil juga, Bu, tadi. Iya, saya nggak dengar Priscilia. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah kedengaran? Kurang kenceng Mbak suaranya. Volumenya tolong diiniin atau kalau mau dekat mikrofonmu. Izin, Bu, apakah sudah terlihat dan kedengaran suara saya? Suaranya agak kenceng dulu ya. Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Baik, selamat malam, Bu Nani dan teman-teman sekalian. Di sini saya sudah masuk ke artikel, membuat artikel dengan judul implementasi SAP pada Departemen Logistik di PT Satnusa Persada Tbk. Ini pendahuluannya. Lalu identifikasi masalahnya yaitu terjadi kendala yang dialami oleh tim receiving, yaitu adanya kesulitan dikarenakan belum terbiasa dalam hal transisi data yang diinput yang dulunya menggunakan sistem manual pembukuan logistik yang tidak real time dan tidak efisien menjadi menggunakan SAP. Lalu tujuannya yaitu diharapkan mampu membuat perusahaan khususnya pada Departemen Logistik untuk dapat menyelesaikan masalah yang sebelumnya terjadi serta dapat meningkatkan produktivitas atau kinerja pegawai sehingga dapat mempercepat proses kegiatan penerimaan dan pendistribusian barang serta pencatatannya ke dalam sistem. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan SAP dalam hal penerimaan dan pendistribusian barang serta penginputannya pada Departemen Logistik. Mbak Priscilia dari tadi belum bergeser halamanmu. Masih di sini, Bu, masih di latar belakangnya. Dan mana yang menunjukkan tujuan dan sebagainya? Kamu ngomong, tapi saya nggak nampak tujuannya di mana. Bu, ini, Bu, penelitian ini bertujuan di bawah, Bu. Oh. Ya, satu paragraf isinya macam-macam. Satu paragraf itu isinya satu topik. Oke, baik, Bu. Lalu yang terakhir manfaatnya yaitu itu dapat menambah pengetahuan dari implementasi SAP sewawasan atau sebagai referensi tambahan. Lalu kajian literatur, di sini ada pengertian sistem, informasi, dan pengertian dari logistik. Lanjut aja Mbak ke metodologi. Oke, baik. Batasan masalahmu tadi belum ada loh di itu juga. Batasan masalah. Di pendahuluannya belum ada kan? Ini ya Bu, penelitian ini hanya dilakukan pada Departemen Logistik sudah. di PT Satnusa Persada. Coba dicek nanti di proposalnya ya.
batasan masalahnya apa aja? Ini Bu, metode penelitiannya. Mbak Priscilia, boleh di zoom nggak? Terlalu kecil, saya sampai gini-gini nggak kelihatan. Maaf Bu. Ini Bu. Lagi? Oke, sebentar Bu. Oke. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini kelanjutan dari metode penelitiannya Bu. Iya Mbak, silahkan dilanjutkan penjelasannya. Oh, baik Bu. Iya, kok diam-diam semua ya Mbak? Di sini saya metode pengumpulan datanya itu wawancara kepada salah satu narasumber yang menggunakan SAP dan salah satu tim receiving di Departemen Logistik. Setelah itu saya ada observasi dan dokumentasi, Bu. Maaf, Bu, ulang. Sudah baru nyampe di situ? Iya Bu, pembahasannya itu saya masih kurang juga Bu, seperti yang tadi terkait dengan wawancaranya. Di sini saya baru melampirkan dokumentasinya Bu, berupa surat jalan dan invoice. Oke. Udah, ada lagi yang mau disampaikan, Priscilia, sebelum saya? Baru sampai di situ Bu. Oke. Dari tadi mendengarkan ya tadi yang saya sampaikan ke Wiwit ya. Iya Bu. Jadi sama sebenarnya sih konsep karya ilmiah itu sama, mau di 3 atau di 4, tinggal objeknya aja yang nanti ya tadi kalau wawancara, siapa yang diwawancarai, kapan dilakukan, hasilnya apa, pertanyaannya apa saja. Daftar pertanyaan nanti Anda lampirkan, tapi hasil wawancaranya apa? Jam berapa, kapan, dalam kondisi apa, kan gitu. Terus kalau observasi, kapan Anda lakukan observasi, dan sebagainya. Dan itu dijelaskan. Sehingga kenapa sih perusahaan ini kan gitu ya? Tadi kan belum apa tadi bahasa apa judulnya tadi? Implementasi SAP Bu. Kenapa sih kok implementasi SAP-nya belum maksimal dan sebagainya kan gitu kan ya? Iya Bu. Ya, itu yang harus Anda. Tadi kan Anda wawancari katanya bagian receiving sama bagian apa. Pasti kan jawabannya beda-beda kan? Iya Bu. Iya enggak? Iya Bu, benar Bu. Dan itu harus diungkapkan, dijelaskan di pembahasan. Sehingga kan gitu, kendalanya apa? Jadi kita memberikan solusi itu sesuai dengan kendala yang dihadapin. Misalnya kendalanya itu saya lapar, masa lapar kamu kasih teh obeng kan gitu. Nggak nyambung nantinya. Ya nggak? Iya Bu. Itu makanya dari hasil wawancara dan observasi. Oke, jadi itu kenapa kita harus jelaskan kapannya, berapa lama, dan dalam kondisi apa, dan sebagainya. Itu kita jelaskan. Supaya tadi jangan-jangan nanti dalam tekanan kamu tadi. Makanya yang tadi awal kalau memperhatikan, kamu dampingin nggak? Kan tadi, oh didampingin. Berarti kalau nggak paham pertanyaan kuesionernya, bisa langsung dijelaskan oleh si Mbak IP kan gitu ya. Jadi itu perlunya jadi bukan dalam tekanan, oh dipaksa suruh ngisi kan gitu. Harus ngisinya ini. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai seorang peneliti. Baik Bu.
Oke, gitu ya, Priscilia. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu, cukup. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, sudah semuanya ya? Tadi IP sudah, Naswa sudah, Yosep sudah, Wiwit sudah, Priscilia juga sudah terakhir. Oke, teman-teman, masih waktu Anda masih panjang, masih ada 5 minggu lagi. Saya hari ini senang ternyata progres kaliannya sudah cukup baik kan gitu. Dari mulai IP tadi sudah ngumpulin kuesioner, terus udah mulai ngolah data, terus apa tadi Wiwit juga sudah, terus Priscilia tadi juga sudah. Berarti Anda sudah mulai melalui sudah bagus progres Anda ke depan. Semoga tadi semangatnya tetap dijaga. Ada masih waktu tersisa, semoga nanti Anda selesai tepat waktu dan wisuda tepat waktu. Oke, Amin. ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian bimbingan minggu ke-9 hari ini. Tetap semangat semuanya, semoga semuanya lancar sampai wisuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup ya. Ya, Bu.